Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita masih dalam suasana Paskah. Perkenankan saya mengucapkan selamat Paskah. Dan mari kita menyiapkan diri untuk memasuki doa pagi secara online. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Kristus kami bersyukur Engkau telah memberikan semalam istirahat untuk kami semua dan membangunkan kami pagi tadi untuk kami juga boleh menikmati hari baru, hari Senin ini. Kami mau memohon pimpinan dan penyertaan-Mu, walaupun mungkin tidak banyak yang kami lakukan di rumah. Kami mohon Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami hikmat dan pengertian akan apa yang kami mau baca dan renungkan. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu selalu menolong, memimpin, dan menerangi kami. Di dalam nama Yesus yang telah bangkit, kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini diambil dari surat Kolose pasal 3. Kolose pasal 3, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal ini ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian bacaan Alkitab kita pagi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita tadi menunjukkan bahwa Rasul Paulus mau menegaskan bahwa kebangkitan Kristus telah membuat semuanya menjadi baru. Kristus dengan kebangkitannya telah merobohkan tembok-tembok pemisah. Semua dipersatukan di dalam kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam ayat yang ke-11, Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Di dalam Kristus semuanya telah dipersatukan. Saudara-saudara, kuasa dosa memang membuat manusia menjadi terpisah-pisah. Manusia bersikap diskriminatif, manusia egois dan rasis. Namun, kuasa kebangkitan Kristus telah membimbing orang percaya untuk memasuki hidup yang baru. Hidup yang meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Saudara, menjadi manusia baru berarti meninggalkan manusia lama. Manusia lama yang ciri-cirinya adalah
yang kelakuannya dan pikirannya buruk, jahat, dan najis. Manusia lama adalah hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, keserakahan, dan kesombongan, suka dusta, suka memfitnah dan membohongi. Inilah ciri-ciri manusia lama yang sangat menjijikan. Saudara-saudara, Kristus mengatakan semua ini harus ditinggalkan, harus diganti dengan hidup sebagai manusia baru dengan kekuatan dari kuasa kebangkitan Kristus. Seperti apakah manusia baru itu? Manusia baru adalah mereka yang dirinya bersedia dibaharui oleh Roh Kudus, yang menyukai hidup damai, yang menyukai hidup yang jujur, yang menyukai hidup yang penuh dengan kerendahan hati, lemah lembut, penuh belas kasihan, penuh kesabaran dan kemurahan hati. Tuhan mau memakai mereka yang seperti ini untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 dikatakan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Negara memang menjamin setiap warganya untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif. Namun, menurut hasil sensus, saudara-saudara, ditunjukkan ada beberapa kasus-kasus dalam negeri kita ini, perlakuan diskriminatif. Jujur, saudara-saudara, bahwa orang memang lebih suka hidup dalam kelompoknya. Orang lebih suka hidup dan secara nyaman dengan mereka dalam lingkungan yang sama. Tetapi saudara-saudara, Kristus menginginkan kita keluar dari sikap seperti itu. Kita memang mesti jujur bahwa kadang-kadang hidup kita ini merasa seringkali lebih unggul dari yang lain. Kita merasa lebih berhak, kita merasa lebih hebat, dan kita membanding-bandingkan dengan orang lain dan memburuk-burukkan orang lain. Tetapi kebangkitan Kristus menginginkan bahwa kita memiliki pikiran yang benar sebagai manusia baru yang menunjukkan bahwa di depan Kristus dan di dalam Kristus kita adalah setara. Saudara-saudara, biarlah kita belajar berubah dengan kuasa kebangkitan Kristus. Biarlah kita mengikis, membuang segala kepicikan hati dan memandang sesama kita sebagai ciptaan Allah yang patut kita hormati dan kita kasihi. Dalam suasana seperti saat ini, dalam kehidupan yang tidak normal, Tuhan menginginkan tetaplah kita satu sama lain hidup dalam kehidupan yang sama-sama mau saling menolong dan saling terbuka. Biarlah kita dibimbing oleh kuasa kebangkitan Kristus untuk menggunakan hidup ini untuk saling membangun dan memandang sesama kita setara apapun latar belakangnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Kristus yang membangkitkan Kristus dari kematian, yang memberikan kepada kami hidup yang baru, hidup sebagai manusia baru. Dalam Kristus, Engkau menerima kami semua sebagai orang-orang yang setara.
Engkau menginginkan kami menanggalkan kehidupan manusia lama kami dengan segala kebobrokannya dan mau dibaharui oleh menjadi manusia baru, hidup dalam kerendahan hati, hidup yang menjadi berkat. Karena itu Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan Kristuslah yang membimbing kehidupan kami di masa-masa berat, masa-masa sulit sekarang ini, supaya kami tetap menjadi berkat, sebab sesama kami semua adalah setara di hadapan Kristus. Bapa di surga, kami mohon, kami juga terus menjalani kehidupan yang berat ini untuk saling menopang, saling menolong siapapun yang dapat kami tolong. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu dan kuasa-Mu, Engkau menghentikan virus Corona yang terus mewabah ini. Biarlah Tuhan COVID-19 dapat dikalahkan oleh kuasa-Mu. Dan banyak para petugas, para dokter, para medis terus dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit terus dipulihkan oleh Tuhan. Bapa di surga, kami percaya kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu mengalahkan sakit penyakit yang ada. Kami membawa dalam doa juga Pak Kuntara yang dalam sakitnya, Engkau pun senantiasa memberkati perawatannya agar ia boleh mendapatkan kepulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari dan hidup kami terus dalam bimbingan, penyertaan, dan kasih-Mu. Dalam nama Yesus yang bangkit, kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin.